Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin makan, saya selaku peserta pendidikan calon guru penggerak ini harapannya bisa mengimplementasikan dan mensosialisasikan dan kalau bisa menggerakkan apa yang saya dapat dari materi yang ada di pendidikan guru penggerak. Nah, materi yang akan saya coba untuk kembangkan dan sosialisasikan itu yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya kami akan menjabarkan garis besar saja tentang budaya positif itu, yaitu nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang dianggap baik dan positif yang muncul dari lingkungan yang ada. Dalam ini diawali dari lingkungan kelas, yang anak-anak menyebutkan, menulis, dan membuat kesepakatan nilai-nilai positif. Kemudian nanti dikembangkan di tingkat sekolah, kemudian dibuat komitmen bersama, sehingga harapannya budaya positif yang muncul di sekolah itu memang berawal dari kemerdekaan suara yang dibutuhkan dari siswa, karena memang budaya positif itu muncul dari kebutuhan siswa di kelas. Nah, ini kami mohon izin untuk mengeksekusi kegiatan tersebut diawali dari hal seperti ini, Pak. Mohon izin dari Bapak selaku pimpinan, kemudian nanti kami juga akan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru selaku wali kelas dan selaku guru mapel untuk mengontrol proses pemunculan nilai-nilai positif kelas. Jadi Pak Eko yang sudah beberapa waktu belajar melalui platform kajian yang ditunjuk, hasil dari pembelajaran yang Pak Eko dapatkan memang seharusnya diimplementasikan di sekolah berkaitan dengan gaya baik. Itu memang harus dimulai Pak Eko merencanakan dulu, berkoordinasi tentunya dengan oleh guru, dengan wali kelas, atau dengan beberapa perwakilan kelas, sehingga nanti pada saat Pak Eko menyampaikan materi sosialisasi yang dimulai dari siswa kelas, dibiasakan dengan budaya baik. Kemudian tentunya Bapak Ibu guru dan warga sekolah harus tahu juga, biar kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu sinergi. Tidak siswa saja, tidak guru saja yang ingin, tetapi semua warga itu tahu bahwa ini memang kebutuhan di kurikulum merdeka, di mana kegiatan-kegiatan budaya baik itu memang diharapkan muncul dari peserta didik. Hanya saja sekolah tetap harus menyaringnya, karena peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin di sisi lain di daerahnya seperti ini baik, tetapi tidak bisa diikuti oleh yang lain. Nah, tentunya lebih banyak yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan perubahan perilaku. Monggo Pak Eko, saya bisa mendampingi, saya bisa mensupport beserta dengan teman-teman guru dan semua warga yang ada di tempat untuk bisa melaksanakan atau mengimplementasikan budaya baik ini dalam rangka untuk mensukseskan sekolah. Saya kira itu yang perlu. Terima kasih Pak atas dukungan penuh yang diberikan kepada kami. Intinya kami alhamdulillah diberikan izin Pak Mansur untuk kedepannya kami akan sosialisasi kepada Bapak Ibu Pak. Nanti akan mengumpulkan di tempat tertentu, kemudian nanti akan kita mengumpulkan atau kelas, kita akan sampaikan wacana tentang ini dan
juga mengumpulkan yang perubahan di mana nanti perwakilan kelas itu yang mewakili budaya sekolah. Jadi terima kasih banyak atas semuanya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Hakam Basuri selaku Kepala SMA 4 Kota Probolinggo. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang menyempatkan waktu di sini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata berbagai konsep budaya positif. Dan berikutnya kami selaku punya kegiatan atau pelaksana kegiatan menyampaikan pengantar singkat bahwa kami selaku calon guru penggerak angkatan 6 punya kesempatan untuk share dan berbagi ilmu terkait hal-hal yang kami dapatkan di pendidikan sekolah penggerak. Dan alhamdulillah di saat ini kami ada kesempatan untuk berbagi terkait dengan budaya positif di tengah Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mohon sambutan 1-2 kata dari Pak Hakam selaku Kepala Sekolah SMA 4 Kota Probolinggo untuk menyampaikan sambutannya. Demikian dari kami. Selanjutnya kepada Pak Hakam dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita mendapatkan pembelajaran untuk mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya apa yang akan disampaikan ini sudah merupakan kebiasaan yang lama dilaksanakan di lembaga kita. Namun karena adanya pandemi sehingga perlahan-lahan kegiatan-kegiatan baik ini berangsur-angsur mulai membuka. Maka dari itu terima kasih kepada Pak Eko untuk mengingatkan kembali. Mari kita dukung bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Pak Eko nanti tentang beberapa hal budaya baik di SMA 4 dalam rangka untuk mengimplementasikan dari kurikulum Merdeka yang berorientasi kepada peserta didik, sehingga setiap apa yang akan kita lakukan tentunya akan dapat ditiru oleh peserta didik. Maka dari itu hal-hal yang baik, perilaku-perilaku yang baik, budaya-budaya yang baik, mari kita lantunkan dalam gerak kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran, dalam proses pembinaan, baik dalam kelas sampai di luar, yaitu di lingkungan keluarga dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hakam atas sambutan yang telah diberikan dan segala dukungan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan hal-hal positif. Salah satunya kegiatan ini yaitu aksi nyata berbagi konsep tentang budaya positif. Berikutnya kami sendiri selaku calon guru penggerak SMA 4 akan menyampaikan materi terkait dengan
aksi nyata kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Ini sebelumnya sudah saya berikan kepada Bapak Ibu dan sempat saya berikan gambaran kerangka besarnya bahwa menuju ke 5 posisi kontrol ini ada tahap-tahap yang perlu dilewati dan ada tahap-tahap yang perlu dilaksanakan. Jadi yang kemarin kami sudah memberikan 5 video hal-hal yang perlu dilakukan sebagai referensi kita terkait dengan pembinaan terhadap siswa yang melanggar peraturan. Nah, ini adalah kerangka konsep yang melatar belakangi 5 posisi kontrol tersebut. Ya, memang 5 itu adalah referensi. Harapannya kontrol terakhir, yaitu posisi kontrol terakhir, yaitu posisi sebagai manajer. Di mana posisi sebagai manajer itu kerangka alurnya itu ada di tahapan terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambaran awal tentang materi kita. Akhirnya dari seluruh sub materi tersebut diharapkan muncul budaya positif. Ini tidak hanya sekedar budaya, tapi budaya positif, di mana di situ ada disiplin positif, hal-hal yang berhubungan dengan nilai positif. Nah, kami akan menyampaikan materi yang terkait dengan budaya positif tersebut. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya 1 atau 2 orang. Setujukah atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini ada tiga pertanyaan, mungkin bisa dikasih tanggapan satu di antaranya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Pak Sultan, monggo Pak Sultan, silakan. Atau Bu Lur, silakan Bu Lur. Bisa berdepan Bu Lur. Biar kelihatan kamera. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, membersihkan dapat mencoba mengajarkan orang tua, meningkatkan disiplin anak. Sejauh ini kita sudah menerapkan seperti itu, tetapi belum berdampak signifikan. Jadi sambil kita mencari, mencoba, kami misalnya di perpustakaan sudah mencoba, tetapi yang terlambat atau yang mengalami hukuman yang itu saja. Menurut saya, kedisiplinan itu bukan hanya dari pihak sekolah, dari pihak keluarga juga perlu mendukung, support agar supaya peserta didik bisa pelanggaran bisa berkurang. Saya kira itu aja Pak. Nomor 2. Terima kasih Bu Nurul atas tanggapannya. Mungkin berikan tepuk tangan Bu Nurul. Sekali lagi terima kasih. Benar ya yang disampaikan Bu Nurul, memang harapannya seluruh siswa dapat tindakan yang sama ya. Dalam hal ini pertanyaan itu
sesuatu yang lebih dalam itu. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Sebagian orang akan mengatakan iya, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan alam dapat meningkatkan disiplinnya anak. Sebagian pasti akan menjadi memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jawabannya pasti iya. Tetapi setelah materi ini jawabannya akan menjadi tidak. Jadi itulah mengapa ada embel-embel positif, disiplin positif, budaya positif. Jadi kalau disuruh kami membahas di awal, jawaban dari pertanyaan pematik ini ternyata di luar dari ekspektasi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, iya, tapi tidak tepat. Jadi anak terlambat disuruh hukuman lari, sebenarnya tidak nyambung. Ya, jadi anak terlambat itu terlambatnya kenapa? Diberikan hukuman sesuai dengan masalahnya dia. Jadi misalnya kalau terlambat mungkin agak susah ya. Misalnya anak mencoret bukunya temannya, hukumannya apa? Suruh lari, tidak tepat. Kan itu hukuman. Kalau hukumannya disuruh menggantikan bukunya, insya Allah lebih tepat. Begitu. Ini yang akan dibahas ke depannya. Jadi bahkan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jika dikasih kue atau dikasih hadiah, dia belajarnya maksimal. Tapi tidak dikasih, dia tidak belajar. Nah ini yang ditemukan dari teori ini. Jadi harapannya ke depannya kita memberikan eksekusi kepada anak sesuai dengan motivasi intrinsiknya yang ada di dalam, bukan motivasi dari luar. Dari luar itu hukuman, kemudian penghargaan dari luar. Harapannya dari dalam anak itu muncul dengan sendirinya kebutuhan-kebutuhan tentang disiplin dan budaya positif. Meskipun secara teknis kami memahami tidak semudah itu, karena kita berhadapan dengan ratusan anak, ribuan anak. Tetapi setidaknya konsep kita dalam mengeksekusi tindakan itu sudah punya variasi, sudah punya preferensi yang banyak. Tindakan terhadap anak, jadi tidak lagi tindakan yang penting menghukum, kan sudah mengeksekusi tindak lanjut gitu. Itu harapannya. Nah ini sesuai dengan judul kita. Bahasanya akan sangat banyak di sini, tapi akan kami rangkum semua Bapak Ibu. Nanti akan kami berikan materinya, bisa dipelajari Bapak Ibu sendiri. Intinya ini adalah kaitan submateri dengan materi utama, disiplin positif, budaya positif kita. Ini ada disiplin positif dan nilai-nilai universal. Jadi yang hubungannya dengan disiplin positif, jadi tidak hanya disiplin, tapi disiplin yang sesuai dengan kebutuhan masalahnya dia. Nilai-nilai kebijakan universal adalah hubungannya dengan nilai-nilai yang komitmen kita bersama, jadi nilai-nilai kemanusiaan, nilai religius, nilai tanggung jawab dan seterusnya. Ini nilai kebajikan yang dipercaya sebagai musyawarah. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan adalah motivasi intrinsik dan intrinsik, di mana setiap anak harapannya setelah mendapatkan tindak lanjut pendidikan dari kita, harapannya dia punya motivasi intrinsik dari dalam. Restitusi itu harapan tindak lanjutnya. Kemudian keyakinan kelas hampir sama dengan kebijakan universal. Kalau kebijakan universal adalah nilai-nilai mendunia, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai religius, nilai-nilai kerukunan. Nah kalau di kelas itu lebih menjurus ke lingkup sekolah atau kelas. Jadi nilai kebersamaan, anak-anak dan seterusnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu maksudnya kebutuhan dasar manusia adalah hubungan dengan kebutuhan utama manusia. Contohnya fisik. Kalau kita tidak makan, lapar. Kalau tidak lapar, ya kalau tidak segera makan, dia akan bisa. Kalau tidak segera makan, dia bisa. Akhirnya pelajaran keluar dia makan. Dan seterusnya nanti akan dibahas sedikit banyak. Dunia berkualitas adalah dunia mimpi, di mana setiap manusia punya keinginan di tempatnya dia, terutama di tempat kita bekerja. Harapan kita di dunia berkualitas kita seperti apa sih?
Contohnya cukup bisa belajar dengan baik, dengan maksimal, cukup untuk bisa koreksi dengan maksimal, cukup untuk bisa memberikan inovasi dengan maksimal. Itu kan dunia virtualitas kita. Kemudian 5 posisi kontrol kemarin sudah kami bahas. Kemudian di segi diskusi itu adalah harapan eksekusi posisi kontrol terbaik. Ini adalah kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini Bapak Ibu diharapkan membayangkan. Monggo Bapak Ibu membayangkan ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda menggenggam kertas. Misalnya di sini Pak Sultan menggenggam kertas, kemudian Pak Andre ini mencoba merebut kertas. Ya, ini adalah pulpen ya, pulpen yang dipegang oleh Pak Sultan. Kemudian Pak Andre mencoba untuk merebut pulpen. Nah ini apa yang terjadi? Gitu, kan? Jadi diharapkan kita punya prinsip dari permainan ini. Ada pulpen. Kita mencoba mempertahankan Pak Sultan. Pak Andre mencoba mengambil. Pertanyaannya, kira-kira lepas atau tidak? Yang membuat lepas itu Pak Andre atau Pak Sultan? Yang buat lepas itu Pak Andre atau Sultan? Uji menjawab. Pak Andre atau Sultan? Pak Sultan? Pak Sultan gimana Pak Sultan? Sudah kerjanya ya? Jika Pak Sultan diharapkan memegang pulpen, Pak Andre mencoba untuk menarik dengan mengambil pulpennya, kira-kira lepas atau tidak? Yang betul lepas Pak Andre atau Pak Sultan? Betul, harapannya yang memegang kendali adalah yang memegang prinsip ini. Berapapun kuatnya Pak Andre, berapapun hebatnya Pak Andre, betapa besarnya Pak Andre, yang membuat terbuka adalah harapan permainan kita seperti itu. Pak bobol tangannya lepas, tapi kan dia bertahan. Harapannya semangat itu seperti itu. Perubahan paradigma. Sementara kita berpikir tidak kuat, kan kita terpengaruh mindset luar. Tidak kuat itu lepas. Pernah terjadi tidak kuat karena lepas, tapi diri lepasnya itu karena memang kekuatan, tapi dari dalam dia tetap bertahan. Harapannya seperti itu. Mentalitas seperti itu diharapkan dari permainan ini. Ini maksudnya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal kemerdekaan belajar adalah kekuatan dari dalam, di mana anak diberikan kekuatan untuk mengumpulkan tenaga luar biasa, untuk menunjukkan kualitas terbaik dia, versi terbaik dia, supaya muncul. Bukan mendikte, begitu. Bukan mendikte. Nah harapannya kekuatan dari dalam yang muncul sebagai semangat dia untuk menjadi versi terbaik. Kita harapannya menemukan versi terbaik dia. Berikutnya, siapa yang sebenarnya yang dikontrol? Ada dua teori, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Ini seperti yang bisa saya jelaskan tadi, yang warna putih itu stimulus respon. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Harapannya kan yang teori kontrol pilihan. Begitu harapannya ya. Jadi siswa memiliki kendali atas dirinya, memiliki kesadaran atas potensi terbaiknya dia. Ini bisa Bapak belajar sendiri. Ini hubungannya antara teori utama disiplin positif, budaya positif dengan teori yang lain. Saya sendiri mempelajari bisa nyambung, tapi butuh waktu sangat jam. Pelajari yang beri ya. Ini yang penting
Apa makna disiplin? Di sini dari bahasa Latin disiplina, yang belajar. Lebih lanjut, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang salah kaprah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, membuat orang sangat tidak nyaman. Akhirnya dia pulang. Kalau saya lambat, saya disuruh berlari 10 kali terus daripada saya tidak nyaman. Ini saya datang tidak lambat. Gitu. Bukan sebenarnya saya datang karena memang kesadaran saya. Harapannya bukan yang pertama, tapi yang kedua. Kami ulang ya, disiplin menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi memang proses menuju ke sana, sebuah pengeluaran kebijakan menuju ke sana butuh proses. Setidaknya pikiran kita sudah baru. Gitu. Ini harapan dari disiplin positif. Nah, ini adalah nilai-nilai universal yang tadi sempat saya sampaikan, nilai kita anggap nilai terbaik yang dibutuhkan. Di sini akhirnya kementerian merujuk pada konsep kalau Indonesia atau Nusantara profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang besar di Indonesia di Nusantara, memunculnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini teori motivasi pada manusia, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Tidak dalam kasus disuruh nanti disuruh bersih-bersih ulama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi internal. Kalau saya membantu nanti dapat kue. Itu. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, ini karakteristik disiplin positif tidak hanya disiplin, ada disiplin yang bawah disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Harapannya ini yang muncul dari dalam diri sendiri ketika kita menerapkan disiplin positif. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Persekusi nanti ada teorinya. Salah satunya jadi posisi control manager yang videonya sudah saya share kemarin. Begitu. Nah, ini berikutnya merdeka. Jadi bagus juga kalimatnya. Menurut Gajah Bentara yang sudah saya sampaikan kemarin, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sadar ya, kalau saya harus tepat waktu dari dalam, bukan aduh kalau jam 7 saya dicatat, kalau catat ambil orang tua, kalau ambil orang tua saya malu. Pikirannya bukan itu, tapi memang prosedur kita. Tapi sebenarnya pikiran kita sebagai pembina tidak menakut-nakuti, tapi mengajak bicara. Tapi tidak mengajak bicara yang pesimis, seperti pendekatan yang kemarin membuat malu. Ya. Yang berikutnya dihukum oleh penghargaan. Ini yang temuan baru untuk saya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menghukum, Pak. Jadi pemberian hukuman dan sanksi itu sama dengan penghargaan itu sendiri. Wah, luar biasa ya. Aku katakan saja. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan.
pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian kesimpulannya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kredibilitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada benarnya ini, dan benar. Meskipun pada kenyataannya memotivasi juga, ya, tapi setidaknya kita punya referensi bahwa jangan asal penghargaan, begitu harapannya. Yang penting itu kesadaran pribadi, ini yang penting. Bukan, mohon maaf, kayak sirkus. Sirkus itu kan hewannya, kalau nurut dikasih hadiah, nurut lagi dikasih hadiah. Harapannya dia tidak nurut karena hadiah, tapi dia berjalan sendiri dengan potensi terbaiknya, begitu harapannya. Ini maksudnya dihukum oleh penghargaan, suatu dilema. Kemudian ini yang sempat kesinggung, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan lagi karena terlambat sekolah. Kalau terus dia 100 kali, dulu waktu SD astagfirullah makan, jadi temannya lo lihat, kalau sekarang viral itu temannya. Lari keliling lapangan, basket 2 kali karena terlambat. Push up 15 kali, tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman setelah coret-coret. Nah, kita tidak bahas semua ya. Ini hukuman konsekuensi menggantikan kertas teman yang sudah coret-coret. Dia tahu rasanya kehilangan kertas yang coret-coret. Dia tahu rasanya membelikan buku, beli buku baru, akhirnya dia merasakan semua. Intinya tindakan berhubungan dengan sumber masalah. Tindakan berhubungan dengan sumber. Kalau yang pertama itu tak nyambung, ya, tak nyambung. Ini yang terakhir aneh. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar mencoba konsekuensi. Tapi jangan tidak konsekuensi. Mungkin ada yang lain. Ya sekolah Pak Antoni namanya. Begitu Pak. Lihat masalahnya Pak, lihat masalahnya. Jangan langsung disuruh, jangan langsung dihukum Pak. Bahaya kalau langsung dihukum Pak. Nah ini yang terakhir ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar mencoba, itu untuk pemanasan. Ya, jadilah konsekuensi. Kalau dia langsung disuruh latihan main bola, tidak pemanasan, mungkin dia akan ototnya keram dan seterusnya. Itulah jadinya konsekuensi. Begitu. Mungkin kurang lengkap kalimatnya. Kira-kira itu, kita semakin memahami bahwa hukuman tidak memberi hukuman, tidak memberikan tindak lanjut itu salah. Dibiarkan salah memang. Oke, bang ngoyo-ngoyo terus itu parah memang. Dicuekin Pak, ada sesuatu, ada begitu, cuekin Pak, itu parah memang. Pada level berikutnya dikasih hukuman tapi tidak nyambung. Pada level berikutnya dikasih hukuman yang nyambung. Terus Pak. Kalau kamu murid 36 dikali 25 luar biasa. Tapi yang tidaknya referensi kita ini adalah konsekuensi yang lain, hukuman dan konsekuensi secara konsep bisa dipelajari sendiri. Kemudian, nah ini teori yang pembanding. Harapannya, ya, harapan kita, identitas gagal itu hukuman. Ini gagal ini. Yang anak merasa takut, gagal ini. Disiplin, setidaknya konsekuensi. Tindak lanjutnya nyambung. Gitu. Tindak lanjutnya nyambung. Restitusi ini tindak lanjutnya menggugah semangat intrinsik. Itu bedanya. Tidak usah kita bahas semua. Intinya seperti itu. Jadi hukuman itu negatif. Tidak dihukum parah gitu Pak. Tidak dihukum parah sekali. Dicuekin parah sekali. Ada pelanggaran hukum itu negatif. Kemudian ada tindakan disiplin konsekuensi itu netral. Ya. Kemudian kalau restitusi harapannya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Harapannya seperti itu. Kemudian apa itu restitusi? Nah ini sudah masuk ke materi utama restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang
mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Mereka mencari solusi masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan dan bagaimana mereka harus memperbolehkan orang lain. Ini harapannya, seperti yang sempat kami singgung di awal-awal tadi. Jadi harapannya kita pendekatan tidak lanjut itu dengan pendekatan resolusi. Nah, ini adalah ciri-cirinya, bisa dilihat sendiri. Sifatnya menawarkan, bukan paksaan, menuntun, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan seterusnya. Nanti kami share. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Peraturan sifatnya detail. Kalau keyakinan kelas itu muncul dari diri sendiri. Harapannya begini, harapan nanti materi ini. Harapannya itu anak-anak disuruh buat sendiri, tidak menyentuh di internet. Wes, kamu keyakinan kelas itu apa? Tulis di papan. Setiap orang terus semua. Gitu. Keyakinan kelas apa di kelas ini? Saya ingin kelas ini bersih karena setiap kelas ini selalu rapi, tidak beres. Tulis ya. Jadi masalah kelas yang menahan padi Anda dapat menuntun tubuh padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat, atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, tujuan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka sudah kira? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kedua, yaitu kebutuhan akan satu. Nah, ini tidak saya teruskan di Bapak Ibu ya, soalnya nanti semakin nanti Bapak Ibu. Setuju ya? Intinya dari 5 kebutuhan dasar ini tadi sudah disampaikan kebutuhan dasar manusia yaitu fisik. Jika fisik tidak tercapai, dia belum masalah. Contohnya, dia tidak pernah sarapan, kemudian selalu berulang, tidak pernah ikut interaksi, kemudian mengganggu temannya. Dikasih pendekatan, ternyata masalahnya apa?
nanti kita tanya kenapa kalau lagi kasih sarapan, bisa panjang kita tanya solusinya, nanti kita ke orang tuanya kenapa ada buat sarapan dan seterusnya gitu. Kemudian masalah kebebasan itu dia merasa terkungkung, dia tidak merasa di kelasnya, dia merasa tidak banyak temannya gitu. Kemudian pelajarannya cenderung dikungkung. Nah ini dia tidak bisa berubah. Bersama dengan merasa diterima, dia di kelas sering dibully dan seterusnya. Akhirnya dia berontak. Kalau penguasaan itu terkait dengan materi, dia tidak menguasai materi. Kalau kesenangan, dia tidak merasa nyaman dan senang dengan pembelajaran yang dia lalui, gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, harapannya dari kebutuhan dasar manusia ini, harapannya kita saat mengeksekusi masalah siswa, kita bisa menganalisis ini, ini masalahnya gimana sih? Jadi ada anak yang sering terlambat, kemudian berbagai alasan, berbagai ada ya, maaf di kelas 10 ada itu ya. Ketika ditelusuri ternyata ini dia ketika kita coba analisis satu, bertahan hidup, sarapan dia, sehat dia, kemudian penguasaan dia tidak mampu karena saya tidak masuk, saya tunda dulu. Kasih saya diterima. Nah ini dia sering dibully temannya di kelas. Sekali masuk dibully, tidak masuk lagi. Jadi antara penguasaan dan kasih sayang diterima lebih parah yang ini sebelum penguasaan. Tidak bagaimana dia menguasai tidak pernah masuk. Kenapa tidak masuk? Dibully temannya. Kenapa dibully temannya? Temannya kalau sama dia merasa dia itu perusuh, ojo iku, anak malas, ojo. Nah ini kacau ini. Ini masalah utamanya ini kasih sayang. Jangan mikir penguasaan kalau kasih sayangnya aja. Begitu. Jadi di antara kebutuhan dasar ini kita analisis. Memang yang paling parah yang bertahan hidup itu, ya bertahan hidup. Jadi ada anak yang mohon maaf kecelakaan tidak bisa berjalan. Terus gimana? Sudah masalah utamanya dia tidak mampu dan seterusnya. Pak ini seluruhnya aja Pak, tapi masalah utama bertahan hidup. Kita kondisikan begitu. Jadi kita mungkin agak menereng kalau ada anak yang tidak pernah masuk. Dia kok itu kan sakit aja. Nah minimal kalau kita tidak tahu, tidak menambah ini. Oh banyak malas pelajaran udah tahu banyak lain mempengaruhi kelasnya. Kelasnya ada bentuk ini juga suka gitu akhirnya. Nah ini kan kasihan. Ya. Jadi kira-kira itu. Jadi kita mengeksekusi anak sesuai dengan kebutuhan dasar manusianya. Ada 5 kebutuhan dasar. Nah, yang berikutnya tindak lanjut kita ada 5 posisi kontrol. Yang kemarin videonya sudah saya sampaikan dan seperti tak perlu sampaikan lagi. Saya kira waktu itu sudah paham. Ya, harapannya ada di video eksekusi posisi kontrol yang terakhir. Ya, posisi kontrol yang terakhir di mana bapak ibu guru tersebut memberikan tindakan berupa resolusi itu pendekatan disiplin positif, di mana dia berikan tindakan dengan sesuai dengan masalahnya dia dan memunculkan semangat dari dalam, bukan dari luar. Ini adalah 5 posisi kontrol tersebut sudah dianalisis. Hindari ini Bapak Ibu, mohon maaf, berdasarkan tabel ini bukan saya ini, identitas gagal ini. Menghukum membuat orang merasa bersalah. Ini dihindari. Kalau bersalah ini teori ini saya tidak pernah buat teori, tidak pintar. Nah ini orang pintar buat teori seperti ini saya turun aja. Ya. Jadi identitas gagal itu jika kita menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini masalah. Ini bapak bos kerja, bapak pulang, ibu bos kerja pisah, pokoknya. Dong ya, dong terus iya, bu saya mau seperti itu. Waduh gimana, bu iya, waduh, dong ya. Nah kacau itu, tidak semangat dia dunia. Ya. Pesannya itu dekat, tapi tidak muncul motivasinya dia, hancur dia. PSBB yang
Tapi ya setidaknya mindset kita berubah. Dari itu dulu, mindset kita berubah, kita cari solusi terbaik dengan kondisi anak kita yang serba beragam, serba unik. Harapannya manajer, tapi di tengah-tengah ini setidaknya, kalau ini sering dengan kita, saya itu sering pemantau ini, saya awas kawan, sekali lagi manggil orang tua kawan gitu. Dasarnya data, respon sekali lagi manggil orang tua, jadi solusi. Itu sudah pemantau itu. Nah kan, kalau teman ya ngajak ngobrol, cuma kurang maksimal. Harapannya manajer pendekatan mencari sumber masalahnya dia, kemudian memberikan solusi-solusi terbaik. Tidak mudah, tapi setidaknya kita punya referensi 5 ini menghindari 2 yang depan, menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Harapannya itu. Kedepannya kita selalu berusaha untuk menjadi manajer. Gitu. Nah ini pertanyaan terkait dengan posisi. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini buat bersalah. Kamu dan benar melakukan hukum. Ayolah jadi orang tua, teman. Apa kamu mendapatkan sikap kita hari ini memantau apa tadi ya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita memberikan peta informatif di mana dari dasar hatinya dia sadar memunculkan pertanyaan jawaban. Harapannya itu. Kenapa kamu tidak terlambat? Kenapa kamu terlambat? Apa masalah kamu terlambat? Kira-kira apa yang ingin kamu perbaiki? Berdasarkan masalah kamu terlambat, kira-kira apa yang ingin kamu perbaiki? Kira-kira seperti itu. Kamu selalu paling terakhir, hukum sudah. Jom sudah ya, harapannya itu. Bergerak antara kita di mana posisinya, nilai-nilai manajer perbaikannya dan peraturan bergerak di antaranya. Ya. Ini segitiga solusi, ini adalah senjata kita dalam melaksanakan posisi manajer. Segitiga solusi adalah proses tahapan yang harus kita lalui. Jadi ada yang menampilkan identitas, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan. Nah ini tiga ini harapannya dilalui. Jadi menstabilkan identitas ini menenangkan dulu. Ada kalimat setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah tenang dulu ya, ada bongkar. Woi apa punya lawan? Crash pak. Jadi kalimatnya crash. Diawali dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi restitusi atau posisi manajer ada 3 ini yang harus dilalui. Tapi yang penting menanyakan keyakinan, kayak keyakinan pas tadi. Setelah mengambil identitas, dia mulai tenang, mulai berpikir logis, baru validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Nah ini proses kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu eksekusi alam bawah sadar dia untuk menjawab pertanyaan tentang masalahnya dia. Ini yang paling penting. Menanyakan dia, Pak, itu prosesnya harus turun Pak, tidak harus. Kondisi di lapangan tidak memungkinkan kita berteori, kita tidak mungkin oleh dia. Jadi bisa berjalan berkali-kali, bisa mutar dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran besar tentang proses menindaklanjutkan sebuah pelanggaran disiplin dengan apa? Dengan budaya-budaya positif. Dengan budaya-budaya positif. Bentar Pak, ini aku dari lewat. Sudah ada yang lewat. Kalau pertanyaan sudah ada yang lewat. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu informasi-informasi terkait dengan budaya positif yang perlu saya sampaikan karena kalau saya pribadi sih penting untuk jadi referensi baru kita dalam memanage siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang tuntutan kami untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru gerak. Karena jika di
sekolah itu ada guru gerak, kemudian sekolahnya tidak mendapatkan apa-apa, berarti yang salah guru geraknya. Jadi mohon maaf jika kegiatan ini menambah mobilitas dan menambah kesibukan Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin sebelumnya ini ada yang ditanyakan. Saya kira sudah semua. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas atensinya bisa datang ke sini. Suatu saat nanti jika Bapak Ibu punya gawe, mohon maaf jika saya salah. Pak, ada pilihan Pak? Mohon maaf Pak, saya cari waktu Pak gitu. Untuk kegiatan seperti ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika kami harus mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian dengan kesibukan luar biasa. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah anak kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang sesuatu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah diingatkan ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif yang diyakini ada di kelas ini. Nilai-nilai positif yang diyakini ada di kelas ini. Jangan mikir yang keluar, jangan mikir sekolah, tapi nilai-nilai positif yang seharusnya ada berdasarkan kondisi latar belakang kelas ini. Kalau ini ada hal yang negatif, harus diimbangi dengan nilai positif. Nilai itu apa? Kalau kalian pikir, ya. Jadi sekali lagi pengertian keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif yang diyakini harus ada di kelas ini untuk menghilangkan hal-hal negatif. Kira-kira bagaimana? Ya, bertanya. Apa ya? Nilai yang seharusnya ada. Dan saya yakin nilai ini harus selalu muncul. Baik, ya silakan. Nilai kebersamaan, ya, nilai kebersamaan. Silakan tulis. Untuk suara yang lain, saya minta kepeduliannya dengan sangat. Yang peduli dengan kelas ini, ayo. Kelas ini butuh apa? Nilai kebersamaan. Silakan yang lain. Perwakilan ini, baik ya, baik. Terus aja deh. Perwakilan yang ini ketertiban B ya, bukan B ya. Silakan. Perwakilan yang lain. Baik. Mungkin akan berarti membantu. Nilai-nilai yang diyakini harus ada di kelas ini. Kakak atau Bapak atau David, terserah Bapak. Nilai-nilai yang diyakini selalu. Silakan juga di belakang. Soal sudah jadi Pak? Ayo. Soal kakak. Ayo, Bapak. Keyakinan yang harus muncul berdasarkan apa yang saya rasakan dari dalam. Motivasi ada dua. Motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Ya. Harapannya motivasi dari dalam, kesadaran. Saya itu harus datang lambat karena terus datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu, saya akan dimarahi. Itu kesadaran dari luar. Tapi dalam kalian, kalau ini butuh apa? Saya butuh apa? Saya butuh apa untuk memunculkan semangat saya? Oh iya. Ayo, ayo. Tambah oke. Ayo. Belum oke. Baik.
Coba bicarakan dengan diri sendiri. Kelas ini bukan. Tidak apa? Tidak ada bisa tulis. Maju. Kesadaran. Silakan. Coba tanyakan dalam dirimu sendiri. Saya sudah hidup di kelas ini selama 2 tahun setengah. Ada sesuatu yang kurang di kelas ini. Saya merasa, saya tahu, dan saya merasa saya termasuk orang yang kurang. Tapi saya yakin kalau nilai itu saya munculkan, kita buat komitmen bersama, saya yakin kelas ini lebih baik. Sudah ada 11? Mau ditambahin silakan. Ayo, Pak. Nilai yang seharusnya ada di kelas ini yang membuat kita menjadi lebih baik. Harapannya, jika kita melihat nilai itu, muncul semangat. Harapannya kita berbuat kebaikan, bukan karena takut, karena aturan. Karena tadi contohnya, masih ingat jadi yang kebutuhan. Sebelum ada lagi nambah, sebelum kita akhiri ya, masih ingat tadi ya, kesadaran intern dan ekstern masih ingat ya? Saya ulang ya. Jadi kesadaran itu ada 2, dari dalam dan kesadaran dari luar. Kesadaran dari luar itu kurang maksimal karena dia tidak secara mandiri tahu bahwa dia itu butuh sesuatu yang baik. Tapi kalau kesadaran di dalam, dia itu menyadari sesungguhnya bahwa butuh nilai untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Contoh, disiplin tentang banyak disiplin. Setiap hari kita bertemu disiplin, banyak mulai dari bapak sampai pulang kita akan bertemu dengan peraturan disiplin. Kita mulai dari yang datang. Dari yang datang ada 2. Kesadaran dari dalam dan kesadaran dari luar. Kalau kesadaran dari dalam itu contohnya seperti ini. Saya harus datang tepat waktu karena kalau saya tidak datang tepat waktu, saya akan tidak bisa menikmati pagi hari di sekolah. Saya akan kewalahan jalan-jalan lari-lari menuju kelas. Saya akan merasa kewalahan dalam mempersiapkan pembelajaran pertama. Saya tidak menikmati rasanya khusyuk untuk membaca literasi Al-Quran. Itu kesadaran dari dalam. Sebaliknya, kesadaran dari luar, saya harus datang tepat waktu. Kalau tidak datang tepat waktu, saya akan dimarahi. Itu perbedaannya. Nanti maksudnya ya. Untuk keluarga saya itu untuk masa depan. Saya adalah harapannya gitu. Nanti maksudnya ya. Oke, kesadaran ada 2 apa? Kesadaran dari dalam itu murni keyakinan. Kalau kesadaran dari luar karena takut. Benar ya? Karena takut. Sama kayak helm itu. Karena takut kena hilang. Berarti kesadaran? Sama kayak helm itu karena keren. Karena saya ingin menyelamatkan nyawa saya sama. Tapi saya pakai helm itu tidak hanya kebutuhan kenyamanan, kebutuhan keselamatan, tapi keren. Itu kesadaran dari jelas? Mungkin ada yang bisa beri contoh kesadaran dari dalam dan kesadaran dari luar. Ayo. Jadi kesadaran dari dalam atau dari luar lagi? Kesadaran dari dalam itu ingat tugas, terus dari luar itu biasanya mengerjakan tugas itu selesai. Oke, bagus sekali Tuhan. Kesadaran dari dalam itu ingat tugas. Kalian pilih 5 berarti. Kalian pilih dulu, selanjutnya ya. Dari 12 itu kalian pilih 5. 1, 4, 5,
Ketika dikirim satu persatu sudah muncul jawabannya. Jelas? Pilih dulu dari 12 jadi 5. Paham ya? Oke, kita mulai. Siap? Sudah? 5? Ya, ayo. 1. Silakan maju. Yang pertama, siapa pilih pertama? Baik pilih, yakin. Ingat kelasnya, ingat dirimu sendiri. Ingat kelasnya, ingat dirimu sendiri. Sudah ya, kalian jangan malu, jangan tidak percaya diri dengan keyakinan, karena keyakinanmu tidak mungkin jelek, ngerti ya? Simpan untuk dirimu sendiri, kembangkan. Tapi ini judulnya kan keyakinan kelas, jelas ya? Keyakinan kelas, karena kita hidup kelas. Ya. Nah, silakan tulis di materi. Nah, yang pertama adalah kepedulian. Pertama, kepedulian. Nilai yang paling banyak ya, berapa? 20 kepedulian. Yang kedua, kebersamaan. Kebersihan. Yang keempat, kekompakan. Dan yang kelima, kesadaran. Deal? Deal. Tambah sebentar. Deal ya? Yakin? Kita ulang lagi ke depan. Kamu ya? Mati kalau deklarasi keyakinan kelas 12 IPA 2 5 keyakinan kelas. Oke. Pakai kamu semua ya, supaya autentik. Sudah? Saya tanya, siap mempertanggungjawabkan deklarasi ini? Siap ya? Bisa? Ya. Jika ada yang terpinggir, jika ada yang tersatu, baik ya. Ya, diingatkan.
Tiga. Maka kita semaka ada yang berbuat semaka kembali. Pasti akan seperti yang saya janjikan tadi, saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Dan budaya positif di sini hubungannya dengan perilaku di kelas. Budaya positif. Saya pakai aja ya, pakai kapur itu. Budaya positif. Budaya positif. Nah, sebelumnya kita nanti kalian akan mencari yang namanya keyakinan kelas. Tapi sepertinya ini bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Tahu kenapa keyakinan sekolah? Ada tahu kenapa keyakinan sekolah? Kenapa? Itu artinya namanya bisa keyakinan sekolah. Tapi saya lebih setuju kalau ini keyakinan sekolah. Nah, karena kalian nanti semua kelas. Paham ya? Jadi kalian semua kelas, nanti jadi keyakinan sekolah. Meskipun tidak semua kelas, ya, kita beberapa tidak wajib SKPS. Nah, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah adalah, tidak ya, supaya kalian mengerti, tidak ini adalah keyakinan sekolah adalah nilai-nilai yang kalian yakini baik untuk sekolah, diawali dari lingkungan kelas kalian. Saya ulang ya, nilai-nilai yang diyakini baik untuk kelas kalian sehingga bisa menciptakan budaya positif sekolah. Tapi maksudnya nilai? Ada yang bisa berikan contoh nilai? Nilai-nilai yang positif. Nilai juga contohnya dibagi juga nilai kehormatan. Paham ya? Ya. Sekarang kalian kan mewakili kelas ini. Ya. Saya minta konsentrasi kelas, coba konsentrasi kelas dan sekolah. Konsentrasi pikir satu atau dua kata nilai. Nilai kejujuran, nilai kerohanian, nilai ketertiban, nilai kebersihan, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, macam-macam. Konsentrasi di kelas kalian sama sekolah, dua kelas dan sekolah. Kalau sama-sama, kira-kira sekolah dan kelas ini butuh keyakinan apa sehingga kekurangannya bisa ditutup dengan keyakinan positif. Saya kasih waktu semenit atau apa? Yang kedua, kelas kuliah butuh positif. Satu aja dari banyak masalah di kelasmu. Silakan ambil satu keyakinan yang bisa diharapkan bisa mengubah kondisi kelas. Berarti kan kita pikirnya kelas kita aja ini. Butuh keyakinan apa? Oke ya? Oke. Jangan dipikir. Satu keyakinan kelas dan satu keyakinan sekolah. Nanti kita ambil dari satu sekolah tempat ini butuh keyakinan sekolah. Ya, kalau siap, pilih. Ya, kalau berbeda apa? Kalau beda, ya pilih. Di kelas saya itu, di bawahnya ini Pak. Sudah semua? Yakin ya? Oke. Sekarang kita lihat dulu yang kelas. Kelas itu tanggung jawab, ketenangan, kejujuran, kekompakan, sikap, adat,
kebersihan dan keamanan. Nah, Pak Minta Wakil, sangat terbaik, silakan membantu saya mengecek ya. Kemudian yang lain yang sama itu kejujuran, sikap dan kebersihan. Oke. Jadi diambil 4 ya. Diambil 4. Itu caranya coba dikotai. Sikap 2 suara dan kebersihan 2 suara. Dan kalau masalah itu sama. Kalau ketenangan, kekompakan, keamanan bukan berarti kita tinggalkan. Jadi kita akumulasikan dengan memberikan solusi tentang nilai Pak. Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat keyakinan sekolah. Di situ tolong di garis mana yang suaranya lebih banyak. Toleransi, ketepanan sama kekompakan. Oke. Sekarang kalau dicek antara keyakinan kelas dan keyakinan sekolah ada persamaan apa enggak ya? Mungkin ada nama kita atau yang lain. Coba tulis lagi di bawah nomor 5 itu sikap mereka pesan-pesan seperti ini kepada mereka. Meskipun tidak bisa secara proper tidak apa-apa, mereka tidak paham artinya, tapi setidaknya kalian para PKS setidaknya sudah punya alur pemikiran bahwa solusi untuk masalah yang fatal itu diawali dari mencari nilai positif. Kan kalau ini foto itu caranya supaya tidak berbohong berjalan mengaktifkan pikir. Itu sebenarnya solusi, tapi solusi motivasi dari luar. Tapi kalau motivasi dari dalam memunculkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab. Harapannya itu. Ya, jadi teorinya keyakinan sekolah ini harapannya menjadi motivasi dari dalam. Ya, teorinya ada 2 motivasi lagi. Ini yang harus kalian pegang dan harapannya para PKS menerapkan ini. Secara teori motivasi ada 2, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Motivasi dari dalam itu lebih penting karena kesadaran yang hakiki. Tapi kalau motivasi dari luar itu instan. Contoh, motivasi dari dalam, saya harus datang tepat waktu. Kenapa? Supaya saya bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Saya bisa datang menuju juga tidak tergesa-gesa sampai di dalam kelas saya bisa menyiapkan segala sesuatunya tanpa tergesa-gesa, mengikuti interaksi dengan hikmah, menyiapkan perlengkapan dengan baik. Saya butuh datang tepat waktu. Itu motivasi dari luar. Motivasi dari luar, saya harus datang tepat waktu. Kalau tidak, saya akan dipanggil orang tua. Itu motivasi dari luar. Saya harus datang tepat waktu. Kalau tidak, nanti saya dihukum. Nanti saya akan dipanggil di BK. Sama-sama punya motivasi, tapi beda. Yang pertama motivasi dari dalam itu kesadaran budaya positif, disiplin positif atau keyakinan sekolah. Tapi yang kedua juga tidak luar biasa, tapi ada ketakutan. Bisa bedakan. Nah, coba carikan mereka itu aja. Contoh, mana budaya positif dengan kesadaran dari dalam. Kita akan ada mana budaya positif yang motivasi dari luar. Ayo, dibedakan. Coba ya. Ini yang mana dulu nih? Motivasi dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Dari dalam. Dari dalam. Itu misalkan saya tadi ya yang terlambat itu kayak dalam. Dari dalam itu saya berpikir diri. Kalau dari awal, hanya dulu. Nah itu saya berpikirnya gini. Seberangkat dari dulu, saya mungkin nggak akan bersama, nggak akan bersama. Ya. Dan juga saya bisa menikmati jalan dengan wisata. Jadi nggak ngomong-ngomong gitu lah. Jadi kita santai. Misalkan kita maksudnya yang berbeda. Nah, saya karena sudah bicara itu, saya ada berbeda. Saya berangkatnya mulai jam 6 atau jam setengah 5. Bagi jam setengah 6 itu. Nah, sedangkan motivasi dari luar itu
Itu misal kayak tadi ya kakak itu ya. Misal saya itu berangkatnya bangunnya di sana. Terus tiba-tiba saya kan besar. Kamu kalau mendengarkan pagi atau kawan-kawan kamu itu itu kali-kali dari luar. Bedanya dari dalam sama luar. Kalau dari dalam itu saya sendiri saja. Jadi saya bisa melakukannya dengan senang hati tanpa ada rasa. Jangan berangkat dari orang lain saja. Nah itu hal-hal kita juga dikenal. Kita itu dipaksa berubah. Jadi ya lebih baik sih kita dapat mengenali dari dalam. Tepuk tangan untuk pandangannya. Baik, intinya dalam melakukan aktivitas belajar saya merasa tidak tertekan. Saya merasa menikmati karena saya duduk. Semapa? Kita semapa? Agen perubahan semapa? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya, coba perkenalkan namamu siapa? Pernah pengalaman ikut kegiatan apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Maulana Ibrahim dari Ketua Kelas 12 IPA 2. Saya memiliki pengalaman yaitu sebuah ketua OSIS periode 2021-2022 dan ketua agen bulan Semapa atau APS tahun 2021-2022. Pada saat ini saya juga menjabat sebagai ketua Himpunan Musyawarah OSIS atau HIMO tahun 2022. Oke, Alfa, bagaimana tanggapanmu terkait dengan nilai keyakinan kelas dan nilai keyakinan sekolah? Menurut saya itu sangat penting sekali karena nilai keyakinan kelas itu dipilih oleh seluruh siswa yang ada di kelas. Jadi seluruh siswa bisa memotivasi dari dalam. Dengan adanya keyakinan kelas tersebut bisa memunculkan karakter yang ada di kelas maupun ada di sekolah. Jadi sehingga kita bisa menerapkan budaya positif. Oke, terima kasih Alfa ya atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Pujiati, pengajar kelas 10 kurikulum Merdeka. Saya ingin mengomentari tentang teori keyakinan kelas yang sudah dipaparkan pada sosialisasi sebelumnya. Menurut kami, sebagai pelaksana di lapangan, teori yang sudah disampaikan tentang keyakinan kelas tersebut sangat realistis dan sangat efektif untuk dilaksanakan. Misalnya karena kita berkeyakinan seperti itu karena dalam teori yang sudah dipaparkan itu segala sesuatu tentang norma-norma ataupun budaya positif akan terimplementasi dan terinisiasi dari siswa, dari setiap peserta didik, oleh peserta didik dan untuk peserta didik, karena kami yakin bahwa dalam keyakinan kelas tersebut sangat, dalam teknisnya sangat istilahnya itu setiap peserta didik itu sangat diberikan kesempatan untuk menyampaikan setiap gagasan, unek-unek ataupun hal-hal yang berkaitan tentang kondisi real di kelasnya. Jadi tidak mengada-ngada, semuanya itu realistis. Dan dari teknik seperti itu, harapannya nanti mereka sendiri insya Allah akan ikhlas hati, dengan rendah hati akan berkomitmen dan bergerak bersama untuk mewujudkan tentang keyakinan-keyakinan yang sudah mereka inisiasi tersebut, sehingga akan lebih efektif untuk menciptakan budaya positif di setiap kelas ataupun bahkan di setiap satu sekolah. Demikian komentar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.